nama Tuhan, Shalom, selamat pagi. Shalom. Amin. Buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah, selamat pagi. Dan kita saat ini kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Di tempat ini ada sukacita, amin. Amin. Yang bersyukur katakan amin, haleluya. Kita akan bersyukur karena Tuhan itu baik. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, saya undang bangkit berdiri ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Yuk sama-sama memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Tapi melompat bagimu, namamu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukur karena Tuhan baik bagi kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Sama-sama melompat. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Beri sorak-sorak yang keras. Walaupun kita di sini nggak banyak ya, tapi kita tetap bersukacita. Amin. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara.
Haleluya Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu Tuhan boleh ada di tempat ini. Dan kami merasakan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Oh, haleluya Yesus. Penuhi hatiku Dengan hadir-Mu. dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan memandang wajah-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa dengan kami dalam hati-Mu Tuhan Yesus. Dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami ingin merasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi Terima kasih Yesus. kasih-Mu. Kami ingin diam dalam hadirat. Diam di hadirat-Mu. Mari kita akan sama-sama katakan bahwa Tuhan ini rindu kami Tuhan Yesus. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu. Hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu
merendahkan hati kami, agar kami boleh berdoa kepadamu. Kami boleh bersekutu denganmu Tuhan. Di dalam hadiratmu Tuhan ada urapanmu, di dalam hadiratmu ada kuasamu. Terlebih kami yakin di hadiratmu ada kesembuhan yang kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Biarkanlah kami merasakan hadiratmu, kami merasakan kasih-Mu mengalir Tuhan saat ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mengalirlah kasih-Mu di tempat ini. Mengalirlah kuasa-Mu Yesus. Agar kami boleh merasakan hadirat-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami rindu hadirat-Mu boleh ada tempat ini Tuhan Yesus. Urapi kami, pulihkan hidup kami Yesus. Dengan kasih-Mu. Haleluya Yesus. Kau dahsyat, Kau agung. Oh, kami sembah Engkau,
Tuhan kami. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu boleh ada di tempat ini. Ketika hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan, kami sungguh merasakan kasih-Mu. Kami merasakan pemulihan dari Engkau. Kami merasakan sukacita Tuhan. Kami boleh diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mengucapkan syukur, terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini kami membawa setiap pujian kami yang terbaik yang kami berikan kepadamu Bapa. Terima kasih, biarlah mulut kami bersukacita memuji Engkau. Tangan kami dapat bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Karena di tempat ini Engkau hadir, di tempat ini ada kuasa-Mu, di tempat ini ada kemuliaan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih, kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan Amin. ayo beri tepuk tangan yang paling meriah, yang paling keras. Haleluya. Haleluya. Dia Tuhan yang benar. Janjinya tidak pernah berubah. Amin. Keselamatan ku dan Kau yang membela ku tak akan ku takut.
betapa badai sering menerpa setiap kehidupan kita. Badai yang kita tidak undang menerpa hidup kita. Kadang menggoncang iman kita. Tapi kita harus tetap yakin, kita tetap percaya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menolong setiap kehidupan kita. Andalkan Tuhan dalam segalanya. Sama-sama kan kita katakan, Tuhan, saat saya tidak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya katakan, Tuhan, saat saya
kepadamu Tuhan. Kami percaya karena Kau selalu memegang tangan kanan kami Tuhan. Dia selalu memegang tangan kita. Kita gak usah takut, kita gak usah khawatir. Dia yang pegang tangan kita. Jika Tuhan yang memegang tangan kita, kita akan kuat. Kami percaya akan janji-Mu Bapa, Kau tidak pernah berubah. Yesus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Mari kita membawa hati kita bersama-sama di hadapan Tuhan pagi hari. Bawa hatimu sembah Dia. Yesus, Kau memberikan kami kemenangan. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kami imani pagi hari ini, bahwa Engkau meneguhkan setiap langkah kami, bahkan menolong kami. Engkau adalah batu karang kami.
Engkau adalah tempat perlindungan kami. Engkau adalah sumber sukacita kami. Di dalam segala situasi kondisi apapun, kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap beriman bahwa tempat pada waktunya Engkau akan memberikan kami pertolongan. Dan kami percaya apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami duga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, Tuhan sedang rancangkan, Tuhan sedang buat terjadi atas setiap hidup kami. Bapa, terima kasih kami siapkan hidup kami, pikiran kami, hati kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu bagi kami pagi hari ini. Kami rindu firman Tuhan yang kami dengarkan boleh melawat kami, mengubahkan hidup kami, dan memberikan kami pengetahuan supaya kami hidup lebih maksimal lagi di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Iya, yang ada di rumah, shalom juga, selamat pagi. Yang sedang ikut ibadah live streaming pagi hari ini, dan bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, shalom semuanya, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan merenungkan, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca, yang kita akan pelajari, yang menjadi berkat bagi seluruh kehidupan saudara dan saya. Ada satu masa di dalam perjanjian lama dan dengan perjanjian baru, kalau saudara lihat itu seperti ada jeda dan ada kekosongan di sana, seperti tidak ada Alkitab lain dan tidak ada firman Tuhan yang dituliskan masa di mana perjanjian lama dengan perjanjian baru. Jadi masa antara Maleakhi dan Matius ini, Bapak dan Ibu, disebut adalah silent years atau intertestamental period. Selama 400 tahun, dan masa ini di mana Tuhan tidak berbicara, di mana di masa 400 tahun ini antara Maleakhi dan Matius di dalam Alkitab yang saudara pegang itu, di mana Allah tidak melakukan apa-apa. Allah tidak berbicara melalui nabi-nabinya seperti sebelumnya, di mana Tuhan berbicara melalui para nabi untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel, untuk menyampaikan firman-Nya, untuk menegur, untuk memberikan nasihat, untuk menghukum. Tetapi di masa 400 tahun ini sama sekali Allah tidak berbicara. Allah tidak memakai para nabinya, Allah tidak menyatakan sesuatu bagi bangsa Israel, bagi seluruh umat manusia. Dan selama 400 tahun ini juga Bapak dan Ibu, ada banyak hal yang terjadi. Kalau saudara baca sejarahnya, ada banyak hal munculnya di sana yang namanya orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Munculnya di mana? Yaitu di masa 400 tahun ini antara PL dan perjanjian baru. Dan juga di sana perjanjian lama diterjemahkan di dalam bahasa Yunani yang disebut Septuaginta. Dan itu kapan terjadinya? Di masa 400 tahun ini. Ada banyak kejadian-kejadian. Apa saja selain itu, selain tidak ada suara kenabian yang disampaikan oleh Tuhan melalui para nabi, dan juga terjadi gangguan politik yang sangat serius di masa ini. Ada beberapa peperangan, ada beberapa pertempuran yang terjadi dan juga penguasa yang terjadi, termasuk dominasi Romawi dan Yunani, termasuk yang disebut dengan Helenisasi. Nah, Helenisasi ini bahasa yang disebut dalam teologi Helenisasi ini adalah di mana budaya Yunani diterapkan di seluruh penjuru dunia pada saat itu. Bangsa Yunani juga memiliki sumbangsi dalam mempersatukan dunia. Bangsa Romawi menciptakan suasana yang relatif damai, tetapi bukan dari Tuhan kedamaiannya, tetapi di mana dari bangsa Romawi sendiri. Dan yang lebih parah lagi, di mana ketika Tuhan tidak berbicara selama 400 tahun ini, di sana tidak dicatat dalam Alkitab bahwa bangsa Israel mencari Tuhan. Orang-orang yang percaya, yang biasa mendengar suara kenabian, mau datang kepada Tuhan. Secara keseluruhan, secara umat manusia, Allah sama sekali tidak melakukan apa-apa. Allah sama sekali tidak berbicara. Tetapi secara personal, ada orang-orang juga yang memang mau masih ada hubungan dengan Tuhan, yang masih mau mencari Tuhan, yang masih mau bersekutu dengan Tuhan. Terbukti nanti ada satu
pribadi di dalam perjanjian baru, kita lihat bahwa Alkitab mencatat bahwa dia tidak meninggalkan dunia ini atau dia tidak mati sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan orang ini berasal dari masa di mana selama 400 tahun ini. Nah, kalau saudara tahu itu adalah masa yang luar biasa. Kalau bilang bisa dikatakan kemerosotan moral, betul ada terjadi di sana juga selama 400 tahun ini. Dan banyak hal sebenarnya. Kalau ini dikhotbahkan satu topik saja, silent years, Bapak Ibu, kita nggak akan selesai selama 1 tahun. Karena banyak banget yang terjadi, munculnya Saduki, Farisi, ada pemberontakan Makabe, dan banyak. Makanya muncul kitab-kitab apokrifa. Kalau saudara tahu kitab-kitab apokrifa itu Yudas, Makabe 1, Makabe 2, munculnya di mana? Di masa 400 tahun ini. Ya, jadi teman-teman kita dari saudara kita Katolik, ada beberapa kitab yang disebut kitab Deuterokanonika berasal dari 400 tahun ini. Di masa ini adanya. Nah, tapi kita nggak mempelajari ini. Nah, ini yang saya bilang. Ini perjanjian lama, kemudian di sini Maleakhi, dan ini adalah masa di mana masa silent years ini, atau masa kekosongan ini, masa di mana Tuhan tidak berbicara. Kemudian ini di sini New Testament atau perjanjian baru. Tapi yang paling penting, apakah benar-benar sungguh-sungguh Tuhan tidak melakukan apa-apa? Apakah dalam keheningan di mana di masa silent years itu Tuhan sama sekali diam dan tidak melakukan apa-apa? Tuhan sedang merencanakan sesuatu di dalam keheningan Tuhan, di mana Tuhan tidak berbicara melalui nabinya, tetapi Tuhan sebenarnya sedang mengerjakan sesuatu hal yang besar. Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang sangat ajaib supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang nanti kalau kita lihat diwujudkan di mana melalui pribadi Tuhan Yesus sendiri. Nah, Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meskipun dalam kondisi Tuhan hening, meskipun dalam keadaan Tuhan tidak berbicara, meskipun sepertinya Tuhan nggak melakukan apa-apa, tetapi saya mau bilang bagi saudara dan saya pagi hari ini, di dalam keheningan, di dalam kediaman Tuhan, yang dia sepertinya tidak melakukan apa-apa, dia sedang merencanakan sesuatu yang besar terjadi buat seluruh umat manusia. Bapak Ibu, inilah topik khotbah saya pagi hari ini, yaitu good news atau berita baik. Setelah masa 400 tahun, Tuhan memberikan yang namanya berita baik. Di mana orang-orang, kok rasanya Tuhan nggak ada ya di masa itu? Kok rasanya Tuhan nggak menyatakan apa-apa ya? Padahal banyak orang menantikan suara Tuhan. Banyak orang menantikan suara Nabi berbicara. Tapi kok rasanya nggak ada? 400 tahun bukan hal yang mudah. Mungkin kalau kita hidup di masa itu kita udah punya cucu, cicit ya, buyut, apa semuanya lah. Ya udah generasinya udah berubah. Tapi rasanya Tuhan nggak melakukan apa-apa. Nah, inilah berita baiknya pagi hari ini bagi kita. Inilah good news-nya. Bahwa sebenarnya meskipun Tuhan terlihat diam dan dia sedang merencanakan sesuatu. Nah, ini mungkin saudara dalam kehidupan kita, mungkin kita juga merasa bahwa Tuhan seperti diam. Kita sudah berdoa, kita sudah mencari Tuhan, kita sudah baca Alkitab, kita sudah sungguh-sungguh datang beribadah, ya, kita sudah memberikan persembahan, rajin menabung juga, Bapak dan Ibu. Tapi kok rasanya Tuhan diam? Obrolan saya dengan Pastor Andri tentang kenapa Tuhan diam? Nah, saudara akan menangkap isi dari pembicaraan itu. Tapi sepertinya dalam kehidupan kita mengalami masa di mana Tuhan nggak menyatakan apa-apa. Kita sudah puasa, sudah bergumul mencari Tuhan, tapi rasanya Tuhan sepertinya nggak menyatakan apa-apa bagi kita. Ingat Bapak Ibu bahwa waktunya kita dengan waktunya kita adalah dua hal yang berbeda. Waktunya kita adalah hari ini, tetapi waktunya Tuhan adalah selalu waktu yang terbaik. Tepat pada waktunya sebenarnya dia menolong saudara dan saya. Tepat pada waktunya di mana dia akan menyatakan apa yang menjadi kehendak dan rencananya bagi hidup saudara dan saya. Meskipun hari ini Anda belum melihat apa yang menjadi pernyataan Tuhan. Saudara dan saya belum melihat
apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Meskipun saat ini saudara dan saya sepertinya Tuhan tidak menyatakan apa-apa, tapi tetap percaya, engkau harus mengiring Tuhan, engkau terus percaya kepada apa yang Tuhan janjikan, bahwa suatu saat nanti Dia akan menyatakan sesuatu yang besar, Dia akan menolongmu, Dia akan membuka jalan, Dia akan menjawab setiap doamu, Dia akan memberikan apa yang sesuai dengan kehendaknya dan apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupanmu. Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, ini good news-nya. Berita baiknya, di mana di saat sepertinya Tuhan diam, tapi firman Tuhan berbicara dalam Galatia 4 ayat 4, tetapi setelah genap waktunya. Ingat Bapak Ibu, bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Setuju dengan saya? Amin ya? Oke, waktunya setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Ini yang saya bilang tadi, bahwa sepertinya Tuhan diam, tapi padahal Tuhan sedang mengerjakan proyek yang besar. Sedang merencanakan, sedang membuat sesuatu yang besar akan terjadi bagi seluruh umat manusia. Kapan itu terjadi? Setelah genap waktunya. Waktunya kapan? Selama 400 tahun tadi kosong, nggak ada apa-apa. Tetapi setelah selesai 400 tahun, ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang besar, di mana firman Tuhan mencatat Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Allah memberikan anaknya supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh kasih karunia, beroleh hidup yang kekal. Kalau kita lihat di dalam Yohanes, bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tetapi inilah yang menjadi kekuatan kita. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Diselai setelah masa waktunya 400 tahun terasa diam, sekarang Tuhan sudah menyatakan waktunya. Sekarang Tuhan sudah menyatakan sesuatu yang besar. Apa yang besar itu? Yaitu Tuhan mengutus seorang pribadi, seorang anak yang tunggal, yang satu-satunya, yaitu Allah sendiri untuk turun, untuk menjadi serupa dengan manusia dan dilahirkan dari seorang perempuan. Bapak dan Ibu, ini good news-nya bagi kita. Setelah genap waktunya, apa sih yang terjadi? Di Lukas pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Lukas 2 ayat 1 sampai 10. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Iya, ini yang menjadi good news-nya buat kita semua. Kalau kita melihat kisah kelahiran Yesus dalam Lukas pasal 2, firman Tuhan mencatat di sana para malaikat datang kepada para gembala. Kita sudah baca, saya nggak akan baca ulang lagi. Tetapi inilah berita baiknya ketika para malaikat datang kepada para gembala, di mana para gembala ini sedang menggembalakan domba-dombanya di tengah malam yang begitu sunyi senyap. Bapak dan Ibu, lalu malaikat datang tiba-tiba kepada mereka.
Dan ini jelas banget ya, jelas banget. Ini bukan sebelumnya, sebelum kejadian malaikat itu datang. Malaikat nggak pernah datang selama 400 tahun tadi. Kepada seluruh umat manusia secara pribadi. Seperti yang Tuhan datang kepada para gembala. Dan firman Tuhan mencatat bahwa para gembala ini mengalami ketakutan. Para gembala ini takut. Oh kok ini? Karena, kenapa mereka takut? Karena ini tidak biasa dengan keseharian mereka. Kalau setiap hari mereka ketemu malaikat sih nggak akan takut Bapak dan Ibu. Ya, betul ya. Kalau setiap hari kita ketemu malaikat nggak takut ya, Pak ya, Bu ya. Nggak takut kita. Pasti kita senang. Ya, coba di tengah malam, lagi menggembalakan domba, tiba-tiba malaikat datang. Mengagetkan. Mungkin ada gembala, ini hantu atau bukan ya? Ini malaikat atau bukan? Bisa saja gitu loh. Ya. Mungkin kalau sekarang para gembalanya punya handphone saudara-saudara pasti akan dijadikan vlog gitu. Akan viral di media sosial. Tapi faktanya para gembala ini mengalami ketakutan. Ketakutan apa sih yang mereka miliki? Ketakutan di mana karena ini bukan biasa keseharian mereka. Mereka nggak pernah ketemu sebelumnya dengan para malaikat. Mereka belum pernah ketemu sebelumnya dengan utusan Tuhan. Dan yang paling menarik, ini good news-nya. Ini good news-nya, ini berita baiknya yang Tuhan mau sampaikan kepada mereka, yaitu jangan takut. Malaikat di tengah-tengah ketakutan yang dialami oleh para gembala ini, malaikat berbicara kepada mereka bahwa jangan takut. Jadi ini satu pesan yang sangat menarik. Ini satu poin yang sangat baik untuk kita hidupi. Ada dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah setelah masa 400 tahun Tuhan diam, sekarang dia datang memberikan satu pengharapan baru, dia memberitakan kabar yang baik, berita yang baik, yang setiap orang senang mendengarnya, setiap orang senang menerima berita ini. Dan berita yang pertama ini disampaikan kepada para gembala bahwa jangan takut. Meskipun ini bukan biasa mereka alami, meskipun hal ini nggak biasa mereka lihat setiap hari dalam keseharian mereka menjadi seorang gembala. Bukan hal yang sudah biasa, tetapi ini hal yang baru. Tapi Tuhan berbicara kepada mereka, malaikat Tuhan menyampaikan satu pesan yang sangat penting, bahwa kamu tidak perlu takut. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kamu nggak perlu takut, meskipun ini yang kamu alami ini adalah bukan hal yang biasa. Bukan sesuatu yang pernah kamu alami sebelumnya, karena Tuhan tidak pernah menyampaikan pesan sebelumnya lewat para malaikat. Dan di tengah ketakutan ini, Bapak dan Ibu, ini yang paling penting. Para gembala ini percaya bahwa ini adalah pesan Tuhan, meskipun mereka dalam ketakutan. Di mana buktinya? Bahwa ketika setelah mendengar pesan dari para malaikat ini, mereka pergi, mereka berangkat menuju tempat di mana Yesus dilahirkan. Ada banyak orang kalau takut, saudara-saudara nggak mau mengikuti apa yang menjadi pesan malaikat. Ada orang kalau takut nggak mau menerima pesan itu, akan bisa kabur malahan, bisa melarikan diri pada saat itu. Tapi apa yang menarik dari para gembala ini, meskipun mereka takut, tapi mereka tetap melangkah, mereka tetap berjalan, mereka percaya dan pergi ke tempat di mana Yesus lahir. Saat ketakutan menghantui, namun Anda dan saya tetap berjalan meskipun berat karena percaya pada rancangan Tuhan. Ini menarik, ini penting. Banyak orang ketakutan, mundur, melarikan diri. Tetapi yang dilakukan oleh para gembala ini, ketika mereka menghadapi ketakutan yang terjadi, yang tidak biasa mereka alami sebelumnya, mereka melangkah, mereka percaya, mereka tetap melakukan sesuatu, ada tindakan action yang mereka lakukan, di mana mereka mau berangkat menuju tempat di mana Yesus lahir. Makanya saya bilang, saat ketakutan menghantui, Anda tetap percaya, Anda tetap berjalan, meskipun buat saudara dan saya itu berat. Meskipun buat kita itu nggak mudah. Bagaimana kita mempercayakan sesuatu yang hari ini baru kita ketemu, tiba-tiba datang memberikan surprise bagi kita, dan dia mengatakan, jangan takut. Bagaimana mungkin, sedangkan sebelumnya kita nggak pernah bertemu dengan dia, kita nggak pernah ada komunikasi dengan dia, kita nggak pernah mengalaminya, kita nggak pernah melihat dia nggak pernah menyatakan diri juga buat kita. Bagaimana kita mudah percaya dengan itu? Tetapi ada satu yang menarik, tindakan yang dilakukan oleh para gembala adalah mereka percaya, mereka mau melangkah. Meskipun itu berat dalam kondisi ketakutan Bapak Ibu,
Mereka takut karena ini nggak biasa mereka alami. Tapi apa tindakan mereka? Mereka melangkah. Mereka mau melakukannya. Mereka tetap percaya bahwa apa yang dikatakan para malaikat adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Dalam kehidupan kita, Bapak dan Ibu, seringkali ketakutan menghantui setiap hari. Mungkin ketakutan-ketakutan yang kita alami adalah ketakutan yang sifatnya negatif. Yang ketakutan yang membuat kita nggak bisa bergerak. Ketakutan yang membuat kita sulit untuk move on. Ketakutan yang membuat kita menyerah. Ketakutan yang menekan kehidupan kita. Tapi saya mau bilang kepada saudara, apapun ketakutanmu tetap percaya dan berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tetap percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan bukan sesuatu yang biasa. Meskipun engkau baru mendengarnya hari ini mungkin. Meskipun engkau baru tahu bahwa inilah janji Tuhan, inilah rancangan Tuhan. Tetap percaya, tetap berjalan meskipun itu berat. Meskipun itu nggak mudah. Meskipun itu banyak tekanan. Tapi engkau tetap berjalan. Engkau tetap mempercayai apa yang menjadi firman janji Tuhan. Maka suatu saat engkau akan melihat satu keajaiban yang besar. Satu perkara yang tidak pernah dipikirkan oleh kita. Tuhan akan kerjakan terjadi atas hidup saudara dan saya. Ini yang menarik daripada gembala. Mereka melangkah, mereka maju, mereka bergerak, nggak diam, nggak melarikan diri. Ketika engkau mengalami ketakutan, jangan menjauhi Tuhan. Ketika engkau mengalami ketakutan, jangan melarikan diri dari Tuhan. Justru di tengah-tengah ketakutan yang engkau alami, cari Tuhan, duduk, berlutut, berserah sama Tuhan. Karena di sana Tuhan akan memberikan pertolongan. Amin. Karena di sana Tuhan akan memberikan kekuatan. Karena di sana Tuhan akan menggantikan saudara, Tuhan akan bareng-bareng dengan saudara memikul beban yang begitu berat dalam hidup Anda dan saya. Selama 1 tahun ini kita sudah melewati masa yang begitu sulit mungkin. Banyak ketakutan ya, tahun depannya gimana ya. Ada banyak prediksi ekonomi segala macam dengan pernyataan-pernyataan yang negatif membuat kita takut. Tahun depan tahun yang paling gelap, ekonomi gelap, ya gimana ya hidup saya? Saya bakal dapat kerja nggak ya? Saya dapat hidup nggak ya? Saya bisa makan nggak ya? Saya bakal sembuh nggak ya? Saya bakal dapat jodoh nggak ya? Ya bisa saja juga. Saya bakal dapat pacar baru nggak ya? Asal jangan, saya dapat istri baru nggak ya? Oh jangan. Jangan. Atau suami baru, jangan pikirkan itu. Karena banyak ketakutan. Tapi kita mulai di awal Desember, di akhir tahun ini kita satu punya bekal bahwa apapun yang terjadi, saya tahu bahwa perkataan Tuhan tidak pernah berubah, iya dan amin. Haleluya. Saya akan tetap berjalan karena saya tahu, karena saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam Alkitab adalah iya dan amin dan akan terjadi dalam hidup saya. Meskipun dunia memprediksi bahwa tahun kegelapan, tahun yang sulit. Saudara-saudara, tapi saya bukan membesarkan hati saudara atau memotivasi saudara. Tapi saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang tetap berpegang teguh pada janji Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Setiap kita orang-orang yang memegang janji Tuhan, kita akan diberikan pertolongan oleh Tuhan. Saya tahu persis firman Tuhan bilang, dan saya sangat meyakini ini bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Makanya itu firman Tuhan dicatat bahwa Yesus itu bernama Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai saudara dan saya. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin secara manusia kita lemah, tapi Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang penuh dengan kekuatan, Dia menyertai saudara, memberikan Anda pengharapan, memberikan Anda kekuatan. Sehingga meskipun sulit bagi kita untuk melangkah, tapi bersama dengan Tuhan, kita lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Itu lagu sih saudara-saudara. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Amin ya. Harus boleh setiap hari mulai besok nyanyikan. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Besoknya lagi nyanyikan lagi. Ya Bapak Ibu. Kemudian, berita baik yang kedua, yang kita mau saya sharingkan kepada saudara pagi hari ini, yaitu great joy atau kesukaan besar. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 tadi. Boleh dibacakan sekali lagi? Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Iya. Yang kedua, berita baiknya yang disampaikan kepada para gembala adalah bukan kabar yang mengerikan. Ternyata kabar yang disampaikan adalah kesukaan yang
besar, sukacita yang besar. Makanya saya bilang bahwa berita baik yang kedua adalah great joy, bukan sesuatu yang menyeramkan, bukan sesuatu yang menakutkan. Ternyata ini adalah sesuatu kabar yang penuh dengan kesukaan. Amin. Amin. Ini adalah kesukaan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Maka saya bilang bahwa kesukaan itu bukan hanya untuk segelintir orang, Bapak dan Ibu, melainkan untuk seluruh umat manusia. Tapi secara khusus buat para gembala, Tuhan memberitakan mereka kabar kesukaan. Dan saya pagi hari ini juga saya mau bilang, secara personal, secara pribadi, bagi kita semua yang hadir di tempat ini, Tuhan memberikan kita kabar kesukaan. Amin. Bukan kabar kedukaan. Kami kabar kesukaan, kabar yang penuh dengan sukacita. Bagaimana mungkin sih Pak Junius kabar kesukaan? Lah, saya aja masih menangis, saya aja masih terjepit hidupnya, saya aja masih punya beban. Dari 2 tahun lalu sampai sekarang nggak selesai. Gimana kabar sukacita apa sih Pak Jun? Lah saya aja nggak sembuh-sembuh. Buktinya bukan sembuh malah tambah sakit baru lagi. Buktinya Pak Junius kabar kesukaan apa? Saya kena COVID. Yang selama ini saya nggak pernah kena COVID, tapi hari ini saya kena COVID. Kabar kesukaan apa yang Tuhan mau bilang kepada saya? Rasanya nggak ada kabar kesukaan. Hidup saya pahit, Pak Jun. Ya, Anda sih sering minum kopi kayaknya ya. Kayak pahit. Rasanya nggak ada sukacita sama sekali. Hari-hari yang saya lalui bukan hari-hari yang penuh kabar sukacita. Hari-hari yang buruk. Hari-hari yang sepertinya aduh berat. Hari-hari yang sepertinya membuat saya udahlah pulang saja ke rumah Bapa di surga. Hari-hari yang rasanya nggak ada pengharapan. Hari-hari yang rasanya nggak ada sesuatu yang bisa diandalkan dalam hidup ini. Rasanya Tuhan diam selama 400 tahun dalam hidup saya. Kabar kesukaan apa? Tapi ingatlah pesan Tuhan hari ini. Berita baik yang dia mau sampaikan kepada saudara dan saya adalah kabar kesukaan besar. Kabar sukacita. Meskipun Anda mungkin berada dalam kondisi yang seperti saya katakan tadi. Tapi hari ini Tuhan mau bilang ada kabar kesukaan buat kita. Amin. Ada kesukaan besar yang belum pernah sebelumnya kita alami. Hari ini engkau akan mengalami kesukaan besar itu. Ada satu pengharapan baru yang sebelumnya engkau tidak ada pengharapan. Karena kenapa? Tuhan memberitakan, menyampaikan kabar kesukaan, bukan kabar duka cita. Amin. Kabar kesukaan. Coba lihat kiri kanannya. Sampaikan ke dia, hey, hari ini ada kabar kesukaan loh bro. Ada kabar kesukaan. Oleh sebab itu, jangan tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan. Sukacita atau kesukaan yang besar ini akan kita alami jika kita meresponnya atau menyambutnya dengan baik. Nah hari ini, orang kan kalau dikasih sesuatu bakal senang, betul nggak ya? Kalau saya kasih Michelle, tab saya misalnya, Michelle ini buat kamu, free, kasih karunia, senang nggak Michelle? Bukannya dia marah-marah ke saya, apa sih Pak Julius, ngapain kamu kasih saya ini? Saya nggak terima ini, saya bisa berantem sama Michelle. Kita bisa ribut berdua, puji Tuhan nggak ya Michelle ya? Nggak ya? Oke, sih, bagus. Aman berarti. Kalau saya kasih dia sesuatu, dia pasti kalau dia nggak merespon, kalau dia nggak terima, yang saya kasih itu dia bisa ada dalam hidupnya dia nggak? Nggak bisa dia miliki. Apa pemberian saya itu nggak bisa dia miliki kalau dia nggak mau menerimanya. Nah ini yang menjadi pertanyaannya bahwa mau nggak kita merespon sukacita ini, kesukaan besar ini daripada Tuhan? Mau nggak saudara dan saya merespon kesukaan ini? Mungkin saudara bertanya, kesukaan apa sih Pak Jun? Kok rasanya pakai rahasia? Nanti di berikutnya saya akan kasih tahu kesukaan itu. Jangan sekarang dong. Kalau saya sekarang udah selesai khotbahnya sudah. Dan kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Bapak Ibu. Jadi kesukaan besar ini akan saudara dan saya alami, akan ada dalam hidup kita semua seperti yang dialami oleh para gembala. Kalau kita mau merespon, mau menerimanya. Oh iya ya, betul saya mau menerimanya.
Oh iya ya, saya harus merespon. Berarti ada tindakan dari diri saya yang mau menerima kesukaan ini. Kalau para gembala mau melarikan diri pada saat ketakutan mereka nggak akan menerima kesukaan besar itu. Mereka nggak akan tahu kesukaan besar itu. Mereka nggak akan mengalami sukacita besar itu. Coba bayangkan saudara-saudara, di antara seluruh umat manusia pada saat itu, Tuhan memilih para gembala untuk disampaikan pesan yang begitu besar. Di mana bahwa hari ini akan lahir bagimu seorang juru selamat. Di mana kesukaan besar ini disampaikan kepada orang-orang yang tidak dihargai, yang tidak dianggap, orang-orang pekerja keras, orang-orang hanya, ya gembala domba, apa sih, nggak ada namanya, nggak tercatat. Orang-orang nggak dikenal orang, mereka dikenal cuma seperti budak mungkin. Tapi Tuhan memberikan mereka kabar sukacita. Tuhan memberikan mereka kesukaan besar. Dan kalau mereka pada saat itu tidak menyambutnya, tidak menerimanya, bahkan melarikan diri, pergi dari situ. Mungkin meninggalkan tempat itu karena ketakutan, karena kekagetan. Kalau mereka pergi atau kembali ke rumah mereka masing-masing, mereka nggak akan mengalami kesukaan besar ini. Dan kalau kita nggak mau merespon sukacita besar daripada Allah, maka Bapak Ibu kita nggak akan mengalaminya. Makanya saya bilang, bahwa sukacita atau kesukaan yang besar ini akan kita alami jika kita merespon, jika kita menyambutnya dengan baik. Seperti matahari yang selalu terbit setiap pagi bagi hidup saudara dan saya. Kalau kita pergi ke pantai atau kemana, kita melihat ada terbit matahari dan sangat indah sekali. Kalau saudara nggak menyambutnya dengan baik atau marah-marahi mataharinya, apa sih matahari ini jelek banget, panas banget, dan segala macam. Mereka saudara nggak akan menikmati itu. Malam hari Anda melihat bulan purnama, ya, saudara ada yang senang melihat gerhana bulan ya? Ada ya? Senang ya? Saya nggak pernah lihat sih ya. Cuma lihat di TV aja. Ya karena setiap gerhana bulan nggak pernah lewat di atas rumah saya. Heran saya. Nggak tahu. Dia menghindari saya kayaknya ya. Sungguh terlalu. Tapi menikmatinya, direspon. Ada satu tindakan, Bapak dan Ibu. Jadi perlu kesukaan besar ini kita respon, kita terima dengan hati yang penuh kegembiraan, dengan sukacita, bahwa iya, ini adalah Tuhan akan memberikan saya sukacita. Yang ketiga, nah ini yang saya mau bilang, apa sih kabar gembira yang ketiga itu yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada kita semua, kepada para gembala, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Lukas pasal 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, inilah kabar kesukaan itu. Yang pertama tadi firman Tuhan bilang kepada para gembala bahwa kamu tidak perlu takut. Kamu jangan takut menghadapi apa yang sedang terjadi saat ini. Lalu dia mengatakan yang kedua, bukan kabar duka cita yang saya mau berikan kepadamu, tetapi kabar sukacita. Apa kabar sukacita itu, Bapak dan Ibu? Yaitu bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ini sesuatu yang menjadi kesukaan besar. Ini yang menjadi sukacita yang besar. Ini yang menjadi pengharapan kita. Ini yang menjadi berita yang baik yang ingin kita dengar. Kalau mungkin gembala-gembala bertanya, apa sih kabar sukacita itu? Apa sih kabar kesukaan itu? Malaikat meneruskannya, bahwa today, hari ini, telah lahir bagimu seorang juru selamat. Kalau engkau baca ayat ini besok, firman Tuhan juga akan katakan sama. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Baca tahun depan Bapak Ibu, akan sama. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Baca nanti di usia 80 Bapak Ibu, sama isinya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Setiap menit baca, isinya sama. Ini menarik. Saya nggak tahu apakah sengaja LAI menulis itu, tapi saya melihat, meneliti bahwa memang artinya begitu. Hari ini. Inilah kabar kesukaan itu, bahwa hari ini Tuhan memberikan engkau juru selamat. Kenapa penting juru selamat ini? Kenapa penting juru selamat hadir dan lahir bagi setiap umat manusia, bagi kita? Karena kenapa Bapak Ibu? Setiap kita membutuhkan yang namanya keselamatan.
Kita membutuhkan juru selamat. Selama 400 tahun, bahkan lebih dari perjanjian lama sampai Maleakhi, orang untuk mendapatkan keselamatan, mereka melakukan hukum Taurat, tapi tetap nggak sempurna. Hukum Taurat itu ada 10, tapi pembagiannya ada 2. Dan 2 itu ada sekitar 443 sekian. Nah coba bayangin, engkau melakukan misalnya 442, satu lagi hampir sempurna. Nggak akan selamat Bapak Ibu. Nggak akan. Saya mau bilang hukum Taurat itu lakukan, ada 10, lakukan 9, satu nggak dilakukan, nggak bisa. Gagal total. Nilaimu bukan A+, tapi F- lagi. Nggak ada nilai apa-apa, gagal total, ngulang lagi. Dari awal lagi, capek nggak? Capek. Nah, oleh sebab itu manusia sudah jatuh hidup di dalam dosa, keberdosaan, dan lain sebagainya. Semua orang membutuhkan keselamatan. Semua orang mencari keselamatan. Nah sekarang, hari ini Tuhan Yesus datang, Allah mengutus anaknya dan memberikan kita juru selamat. Apa sih tugas atau yang mau dikerjakan oleh seorang juru selamat ini? Saya mau mengatakan kepada saudara, pertama, dia membebaskan kita dari dosa, mengampuni dosa saudara dan saya. Tapi saudara perlu meresponinya supaya saudara mengalami itu. Kemudian dia membebaskan kita dari ketakutan. Yang selama ini seolah-olah nggak ada pengharapan, hidup kita penuh ketakutan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dia membebaskan kita dari kematian kekal. Semua orang yang telah jatuh dalam dosa akan mengalami kematian kekal. Kemudian dia akan membebaskan saudara dari ketidakberdayaan dalam ketidakpastian hidup. Nggak pasti hidup saya mau ngapain. Tapi hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kalau engkau masih mengalami ketakutan-ketakutan yang mungkin karena banyak faktor yang engkau alami, karena engkau tidak bisa melihat masa depan, karena tidak ada kepastian hidup, karena tidak ada jaminan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ini kesukaan besar. Dan dia bukan hanya membebaskan kita, saudara-saudara, dia juga memberikan kita kelegaan. Lega hatinya, hati yang terbeban dibebaskan oleh Tuhan dan diberikan kelegaan. Sehingga saudara dan saya melewati hari-hari bukan hati yang penuh gundah gulana, bukan hati yang gelisah, bukan hati yang sedang hancur-hancuran, tetapi hati yang lega karena beban-bebanmu, karena setiap beban dalam hidupmu dibebaskan oleh Tuhan, diberikan kemenangan oleh Tuhan, sehingga saudara boleh melangkah dari hidup saudara setiap hari dengan penuh keyakinan bahwa hari ini kesukaan besar terjadi dalam hidup saya. Dia memberikan pengharapan yang baru. Selama ini nggak ada pengharapan. Apa yang kita harapkan, yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Mengecewakan. Hidup mengecewakan. Keluarga mengecewakan. Suami istri saling mengecewakan satu sama lain. Teman-teman pelayanan kita, teman-teman yang bukan memberikan harapan baru buat kita, tapi teman-teman yang tidak mendukung, teman-teman yang tidak mau terlibat, teman-teman yang mengecewakan. Sepertinya urus sendiri saja pelayanan itu. Kita punya teman-teman yang selama ini bergaul karir dan bisnis kita, tapi ternyata nggak bisa memberikan pengharapan buat kita. Justru yang mereka lakukan adalah mengecewakan. Membuat kita kecewa dan semakin kecewa. Tapi hari ini saya mau bilang bagimu, Tuhan telah lahir bagimu seorang juru selamat. Pekerjaan yang kita harapkan menolong kita. Harapan kita tahun depan ini saya akan naik gaji atau naik jabatan, posisinya enak. Januari tiba-tiba di PHK saudara-saudara. Belum selesai Januari malah nanti sampai 25 Desember. Udah ya, kamu diberhentikan saja. Kecewa. Aduh, nggak ada pengharapan. Saya mau bilang kepada saudara, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dia memberikan jaminan. Jaminan apa? Jaminan hidup kekal. Bukan jaminan yang hari ini saja, tapi jaminan hidup kekal. Kalau engkau merespon kesukaan besar ini, dan engkau menyatakan bahwa hari ini saya sudah menerima seorang juru selamat, dan bagiku telah lahir juru selamat. Dan hari ini juga firman Tuhan bilang bahwa engkau akan menerima kehidupan yang kekal. Ada jaminan.
dalam kehidupan kita. Selama ini kita mungkin nggak tahu apa ya jaminan hidup saya. Tapi hari ini, karena bagimu telah lahir juru selamat, dia memberikan jaminan. Apa jaminan hidup itu? Adalah kehidupan yang kekal. Di dalam juru selamat ada kepastian akan hari esok. Ingat gak lagu ini Bapak Ibu? Ku tak takut hari esok. Ku tak takut hari esok. Namun hatiku tenang. Kenapa bisa tenang akan hari esok? Meskipun gak pasti. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Di dalam juru selamat ada ketenangan. Kita tenang. Nggak perlu rusuh. Nggak perlu galau. Kita nggak akan mengalami kegalauan. Kita nggak perlu mengalami kerusuhan, ketidaktenangan. Karena kenapa? Di dalam juru selamat ini ada ketenangan yang begitu besar. Ada damai sejahtera yang memenuhi hidup saudara dan saya. Di dalam juru selamat ini ada penyertaan, ada pemeliharaan, ada kemenangan yang begitu besar. Makanya saudara dan saya pastikan hidup kita hari ini tahu dan mengalaminya bahwa di dalam hidup saya, di dalam keluarga saya, di dalam pekerjaan saya, di dalam bisnis saya, di dalam studi saya, di dalam masa depan saya, hari ini telah lahir juru selamat. Amin, Bapak dan Ibu. Di dalam kehidupan saya hari ini telah lahir juru selamat. Di dalam kehidupan anak-anak saya hari ini juru selamat telah hadir dalam hidup mereka. Di dalam juru selamat ada pemeliharaan. Tuhan akan memelihara hidup saudara dan saya. Di dalam juru selamat Tuhan memberikan kemenangan. Kemenangan bukan 1 tahun ke depan, bukan 5 tahun ke depan. Tetapi hari ini firman Tuhan bilang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Artinya apa? Bahwa kemenangan yang Tuhan sudah sediakan akan terjadi dalam hidup saudara hari ini juga. Hari lepas hari kita akan mengalami kemenangan. Saya percaya bahwa orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan, orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berpegang teguh kepada janji Tuhan, setiap hari akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupannya secara pribadi. Saat kita lemah, Dia memberikan kita kekuatan. Lemah ini bukan hanya lemah fisik, bisa lemah rohani, bisa lemah imannya, bisa lemah pengharapannya. Hari ini saya mau bilang bagi saudara dan saya. Ketika engkau lemah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat dan Dia memberikan Anda kekuatan. Dia berikan Anda kekuatan. Kakimu sudah enggak menggemetar. Kakimu sudah gemetar. Tuh engkau sudah bilang, Tuhan aku sudah enggak kuat berdiri menghadapi semuanya. Aku sudah enggak bisa kuat berdiri menghadapi suami saya. Aku sudah enggak kuat berdiri menghadapi istri saya. Aku sudah enggak kuat berdiri menghadapi pekerjaan saya, masa depan saya, studi saya. Lemah Tuhan, saya sudah enggak berdaya lagi. Mungkin kita mengalami itu. Tuhan, ekonomi keluarga saya sudah terpuruk. Kakiku sudah enggak bisa berdiri lagi. Bahkan mengangkatnya saja sudah enggak bisa, sudah enggak ada tenaga, sudah ada kekuatan. Hopeless Tuhan, enggak ada pengharapan. Tapi saya mau bilang hari ini, Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dan Dia memberikan kita kekuatan. Saat kita putus asa, juru selamat memberikan kita pengharapan. Putus asa, aduh, gak ada pengharapan lagi. Udahlah, saya mau pulang saja ke rumah Bapa di surga. Seperti yang saya mau bilang tadi. Tetapi hari ini, kalau kita percaya, merespon kesukaan besar ini. Firman Tuhan berkata, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ketika Anda sedang mengalami putus asa, Tuhan akan memberikan Anda pengharapan yang baru. Amin. Amin Bapak Ibu ya. Saya mau bilang begini kepada saudara dan saya. Bahwa janji Tuhan bukanlah sebuah harapan, tetapi sebuah perjanjian. Ada beda janji dengan perjanjian. Janji Tuhan sudah dimeteraikan saudara-saudara. Dan artinya apa? Janji Tuhan adalah iya dan amin. Dan akan terjadi dalam hidup saudara dan saya.
Mazmur 138 ayat 8. Mazmur 138 ayat 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Iya, firman Tuhan bilang bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Dan jangan engkau meninggalkan perbuatan tanganmu. Artinya apa? Bahwa janji Tuhan bukan hanya sekedar harapan kosong. Tapi janji itu adalah sesuatu yang akan terjadi. Janji Tuhan tentang juru selamat yang sudah dinubuatkan beribu-ribu tahun yang lalu. Sejak masa perjanjian lama sudah dinubuatkan oleh para nabi. Bahwa akan datang seorang bagimu, seorang juru selamat. Raja damai sejahtera. Dan sepertinya dalam beberapa ratus tahun terakhir rasanya tidak terlihat bahwa bakal ada pengharapan. Bakal ada seorang juru selamat. Tapi setelah genap waktunya, firman Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Genap waktunya. Artinya apa? Janji Tuhan mungkin terasa seperti lama buat kita. Tapi setelah waktunya Tuhan, itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Bapak dan Ibu, ini yang menjadi renungan kita pada pagi hari. Firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Janganlah gampang mengeluh. Janganlah gampang menyerah. Jangan gampang untuk putus asa. Pegang kuat-kuat janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena kenapa? Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Inilah kabar baik yang saya mau sampaikan kepada kita hari ini Bapak Ibu. Pertama, bahwa jangan takut. Jangan menjadi takut. Kedua, bahwa ada kesukaan besar. Dan ketiga adalah kesukaan besar itu diwujudkan dengan lahirnya seorang juru selamat. Desember akan berakhir beberapa hari lagi lah. Tidak sampai 1 bulan. Hanya 2 minggu, sekitar 2 minggu lagi. Apa yang engkau sedang takuti? Apa yang pengharapanmu yang seolah-olah tidak terjadi? Apa yang menjadi beban hidupmu yang membuat engkau hilang kekuatan? Apa yang menjadi kelemahan-kelemahan yang engkau alami? Apa yang engkau pikirkan bahwa hidupku tidak ada kepastian? Mungkin engkau tidak berdaya. Tidak ada jaminan. Tidak ada seperti engkau tidak mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Saya mau bilang kepada saudara bahwa hari ini kabar baiknya adalah bagimu telah lahir seorang juru selamat. Hari ini dan secara personal bilang bagimu. Secara pribadi dia bilang bagimu. Bagimu, bagimu, bagi kamu, bagi kita telah lahir seorang juru selamat. Bagi kamu yang sedang berputus asa, Tuhan telah lahir bagimu. Bagi kamu yang sedang lemah, yang sedang tidak ada pengharapan, bagimu secara personal pagi hari ini telah lahir juru selamat. Bagimu yang tidak ada kepastian hidup, bagimu hari ini telah lahir seorang juru selamat. Bagimu yang tidak mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, hari ini bagimu saya mau bilang telah lahir juru selamat yang akan memberikan pengharapan yang baru. Wow. Bagimu yang tidak pernah mengalami kemenangan dari Tuhan, saya mau bilang hari ini bagimu telah lahir juru selamat dan engkau akan mengalami kemenangan yang baru. Tahun depan adalah tahun yang kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan meskipun banyak menggemparkan, berita yang buruk yang tidak kita ingin dengar. Tapi saya percaya setiap orang yang berharap kepada Tuhan, setiap orang yang menerima kabar baik ini hari ini akan mengalami pertolongan yang ajaib daripada Tuhan. Apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, apa yang tidak pernah direncanakan oleh kita, Tuhan sedang buat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sehingga ketika mengalaminya, Anda dan saya akan terheran-heran. Anda dan saya sampai kagum. Anda dan saya sampai gak bisa berkata-kata. Anda dan saya sampai gak bisa ngomong apa-apa. Karena begitu dahsyat dan luar biasa apa yang sedang Tuhan buat terjadi atas hidup saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama pagi hari ini. Haleluya. Jesus. Haleluya, haleluya.
Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang di dalam hidupku. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala Yes, Tuhan. kasih-Mu sempurna Dengan iman katakan nyata. nyata dalam hidupku. Satu suara katakan bersama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu kasih setiamu di dalam dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Yesus. Haleluya. Kau perbuat Di dalam di dalam hidupku. Amin Tuhan. Rancangan
Bagimu yang mungkin sedang mengalami kehilangan pengharapan pagi hari ini. Bagimu yang masih mengalami ketakutan. Bagi Anda yang sedang mengalami ketidakpastian. Bagimu yang sedang tidak mengalami ketenangan dan tidak ada pengharapan baru. Bagimu yang sedang lemah, yang sedang putus asa, yang sudah menantikan Tuhan bertahun-tahun tapi rasanya engkau tidak mengalami apa-apa. Saya mau bilang kepada saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan karena hari ini sudah lahir bagimu juru selamat. Hari ini Tuhan sediakan kemenangan. Hari ini telah lahir pengharapan yang baru. Hari ini sedang ada kepastian hidup. Hari ini Tuhan sedang merencanakan kemenangan terjadi. Pegang kuat janji Tuhan, pegang kuat janji Tuhan. Hari ini ada pengharapan yang baru, pegang kuat janji Tuhan, pegang kuat. Kalau engkau sedang mengalami semuanya ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan lewat live streaming dimanapun Anda berada. Bahkan yang ada di ruangan ini, kalau engkau sudah mengalaminya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau mungkin berkata, aku sudah gak kuat berdiri Tuhan. Aku sudah lemah, kakiku sudah gemetar, lututku sudah tidak ada kekuatan lagi. Hari ini angkat tanganmu, Tuhan akan berikan kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama, angkat tanganmu kalau engkau sedang mengalaminya. Hari ini Tuhan berikan keselamatan, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan juru selamat. Tuhan telah lahir bagimu secara pribadi. Haleluya, haleluya. Engkau akan menatap hari esok dengan penuh kemenangan. Engkau akan menatap hari esok dengan penuh kepastian. Engkau akan menatap hari esok dengan penuh terobosan baru. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Imani, pegang kuat janji Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagimu juru selamat. Yesus, haleluya. Kami serukan nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Oh, Yesus. Tuhan memberikan kita kemenangan. Tuhan memberikan saudara dan saya ketenangan. Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita jaminan dan kepastian hidup. Pegang janji Tuhan. Pegang firman Tuhan. Karena hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengalaminya dan kami menerima, kami merespon. Juru selamat itu hadir, masuk di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. 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 Silakan duduk Bapak dan Ibu. Iya. Saya menyampaikan beberapa pengumuman buat kita pada pagi hari ini. Pertama-tama bahwa Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Andri tidak bersama-sama dengan kita dalam ibadah pagi hari ini karena beliau sedang ada tugas pelayanan di luar kota, di kota Tangerang, di GPKDI, Jemaat Rumah Berkat, dan beliau diundang di sana untuk melayani.
Dan jadi jadi tidak bisa bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Kemudian pengumuman berikutnya adalah bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk menyampaikan persembahan Natal, dapat menggunakan amplop persembahan Natal yang ada di belakang. Bapak dan Ibu boleh memasukkannya ke kotak persembahan khusus, atau Bapak dan Ibu juga boleh mentransfer lewat bank ya. Yang sekarang kita udah canggih lah ya lewat bank ya. Bapak Ibu ada barcode-nya juga segala, dan atas nama Bapak Pendeta Andri Teja Mulia, dan Bapak Ibu juga bisa memberitahukan keterangan bahwa tujuan dari persembahan Bapak dan Ibu yang mau disampaikan itu. Jadi jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu untuk persembahan Natal ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, lebih semangat lagi. Oh ya ini Natal ya. Ya bercanda. Ya, kemudian Natal kita akan kebaktian Natal di tempat ini akan diadakan pada tanggal 24 Desember, Bapak dan Ibu, malam, bukan malam sih, jam 6 sore tepatnya ya. Kalau malam kan jam 9 gitu ya. Ini agak sore. Agak sorenya jam 6 sore dimulai. Dan untuk itu Bapak dan Ibu diundang untuk mendaftar, jangan datang secara tiba-tiba, kita nanti kaget seperti para gembala, Bapak dan Ibu ya. Jadi daftarkan dulu diri Bapak dan Ibu ke Ibu Hedi melalui sekretariat gereja, karena mungkin saja kita akan terbatas. Kalau sudah memenuhi kapasitas, ya mohon maaf, dengan legowo Bapak Ibu nggak bisa join bersama-sama dengan kita. Tapi jangan khawatir, karena ada live streaming juga ya, bisa ikut di rumah ya. Jadi daftar dulu ya, yang paling penting daftar dulu ke Ibu Heni melalui sekretariat gereja kita ya. Kemudian ya tanggal 16 memahami ayat-ayat Alkitab itu adalah hari terakhir untuk tahun ini ya. Terakhir untuk tahun ini, untuk kita Zoom bersama-sama ya, di ngobrol santai. Ngobrol santai itu isinya adalah pembahasan firman Tuhan, bukan ngegibah saudara-saudara ya. Ya, bukan. Kita membahas firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ada ayat-ayat yang yang kurang dipahami, kurang mengerti pengertiannya. Nah, disitulah tempatnya Anda bertanya. Ya, bukan di gereja, karena di gereja dengar khotbah ya Bapak Ibu ya. Anda boleh bertanya di sana sebanyak-banyaknya justru. Nah, saya terus mendukung jemaat ini, kita semua Bapak Ibu di kesempatan itu tanya lagi. Bertanya itu bukan berarti bahwa kita nggak tahu apa-apa, tapi bertanya itu bahwa membuktikan kita ingin tahu ya, belajar lagi. Kalau kita belajar kan banyak pengetahuannya ya. Makin banyak pengetahuannya kan makin baik. Setuju ya Bapak dan Ibu ya? Iya, tanggal 18 nanti, hari Minggu depan, akan ada persekutuan wanita, Natal persekutuan wanita. Ya betul ya, Natal persekutuan wanita. Di Natal Komisi Wanita akan dilakukan di hari Minggu yang akan datang setelah ibadah selesai ya, tentunya ya. Setelah ibadah selesai, Bapak dan Ibu, terkhusus buat para wanita-wanita, Komisi Wanita, jangan buru-buru pulang, karena di hari itu ada Natal Komisi Wanita. Dan untuk memeriahkan ini, Bapak dan Ibu, kita semua yang join boleh mendaftarkan diri ya kepada Ibu Heni atau Ibu Sufi. Nah, di Natal ini akan ada yang namanya tukar kado, Bapak dan Ibu. Ini makanya Komisi Wanita akan tukar kado. Jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang ikut di Natal ini membeli kado dengan minimal harga 50.000. Ya, boleh bebas lah ya, 50.000 itu apa. Nah, kado nanti akan dibungkus lewat kertas koran tentunya. Ya, koran, semua pakai koran, dan sampai dibawa ke gereja, lalu nanti ditandai, nggak tahu gimana panitianya ngurusnya lah, itu urusan mereka. Kemudian, ya pendaftaran kado dan makanan didaftarkan ke Ibu BK. Ibu BK itu ada di belakang sana, beliau ya, ibu yang sangat luar biasa. Buat para pria, kalau ada yang mau ikut diperbolehkan, asal jangan lupa daftar. Ya, kemudian di hari yang sama juga di tanggal 18 nanti ada yang namanya kebaktian dan perayaan Natal Kata. Ya, jam 8 pagi sampai jam 9.30. Nah, tadi Natal Komisi Wanita jam 10.30 sampai jam 12. Ya, jadi hari Minggu ada Natal Kata juga. Bapak Ibu yang ada di rumah yang nggak hadir hari ini, yang punya anak di rumah silakan bawa. Nanti hari Minggu depan akan diurus oleh guru-guru kata yang luar biasa. Nanti kaget-kaget saudara, wah ini Natal Kata hari ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pasti deh, percaya sama saya. Karena yang pembicaranya saya. Bercanda.
Ya, jadi datang ya Bapak Ibu ya, ajak anak-anaknya. Oke, Natal, perayaan Natal ya. Nanti tanggal 24 temanya adalah Sang Penyelamat atau The Savior ya. Kemudian yang berikutnya adalah kebaktian akhir tahun juga. Jadi akan diadakan ibadah atau kebaktian khusus ya, penutupan akhir tahun, yaitu di hari Sabtu tanggal 31 jam 18. Ibadah disertai perjamuan kudus dan pembagian ayat. Nah, ini betul untuk tahun depan. Jadi ada pembagian ayat, ada perjamuan kudus. Wah, tapi ada tapinya, harus daftar diri. Kemudian tanggal satunya juga kebaktian awal tahun ya Bapak dan Ibu ya, tahun 2023 jam 8 pagi di gereja ini ya. Ibadah disertai perjamuan kudus dan doa memasuki tahun yang baru. Jadi silakan Bapak Ibu, nanti jangan bergadang, kita akan ibadah bersama-sama. Tanggal satunya malamnya ibadah, besoknya ibadah lagi. Luar biasa kita ini, hebat. Habis ini Bapak dan Ibu, para pelayan yang akan melayani di Natal, yang akan bertugas, panitia semuanya mohon untuk tidak pulang cepat-cepat, karena kita akan ada pembicaraan beberapa hal yang akan kita diskusi. Itu saja Bapak dan Ibu pengumuman buat kita semua pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin ya. Ya, kita memuji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan tiba waktunya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan untuk ibu bapak yang saat ini ibadah live streaming, boleh memberikan persembahan atau kolekte melalui rekening yang ada di layar handphone, tab ataupun laptop ibu bapak sekalian. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji. Saya undang bangkit berdiri. Ku menyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan bersama-sama untuk ibadah, untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami bersyukur firman Tuhan yang sudah kami dengarkan boleh memberkati kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan mulai hari ini. Karena bagi kami telah lahir seorang juru selamat. Dan Tuhan Yesus, terima kasih setiap persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, yang disampaikan oleh para jemaat maupun yang ditransfer lewat bank. Tuhan berkati persembahan ini menjadi persembahan yang harum, yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga Tuhan boleh memberkati seluruh tangan-tangan yang memberi dengan berlipat kali ganda di dalam seluruh aspek bagian kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang dari tempat ini. Kami mohon perlindungan Tuhan, kami mohon kemenangan, pemeliharaan Tuhan terjadi dan turun atas hidup kami. Kami boleh beraktivitas, mungkin ada yang kami akan jalan-jalan atau pergi kemana suatu tempat, atau pulang ke rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya dengan iman, kami katakan kami tetap berada di bawah proteksi Allah, kami berada dalam perlindungan Tuhan. Tolong bungkus kami, kuasa kami, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, dengan darah-Mu Tuhan. Segala sakit penyakit terlebih COVID-19, Tuhan Yesus, kami boleh terluput dari semuanya itu.
Dan kami boleh bertemu kembali di minggu yang akan datang di tempat ini dengan penuh kekuatan dan sukacita dan kesehatan yang baru daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih di sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin jalan kami, Tuhan pimpin kami dalam membuat keputusan, mengambil tindakan apapun, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami buat sesuai dengan kehendak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bahwa kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hari-hari ke depan, selama 1 minggu ke depan ini, kami percayakan di dalam tangan Tuhan. Dengan yang kami katakan bahwa di hari-hari minggu depan ini adalah hari-hari yang penuh dengan berkat dan janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Dan kami percaya Allah Immanuel itu menyertai seluruh kehidupan kami. Bapak dan Ibu, mari angkat tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senantiasa mencurahkan Engkau kasih karunia dan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberkati Engkau. Engkau semakin naik dan bukan semakin turun. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Kasih, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan memenuhi, meliputi seluruh kehidupan. Berkat jasmani dan rohani menjadi bagian dalam kehidupan. Dan engkau akan menikmati berkat-berkat yang tidak pernah berkesudahan daripada Tuhan. Mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur buat pagi hari ini. Haleluya. Bapa, terima Silakan duduk Bapak dan Ibu, kita bersaat teduh sejenak. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua.